Hi everyone, welcome to Om Brewok Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah ya. Kali ini Om akan membahas cerita film yang diangkat dari kisah nyata yang berjudul Nari Veta, keluaran tahun 2025. Film ini mengisahkan seorang polisi berpangkat rendah yang ditugaskan mengamankan suatu suku di pedalaman India. Tapi konflik mulai naik ketika suku asli itu nggak terima tanah suci mereka ingin dikuasai oleh pemerintah. Dari situlah terjadi pembantaian berdarah yang tidak akan dilupakan oleh publik India. So, mau tau nggak keseruan film ini? Langsung aja deh bemper Om Brewok Story. November 2003. Awal kisah kita diperlihatkan sekumpulan polisi intel sedang memburu seseorang. Para polisi itu bercerita kalau yang mereka buru itu adalah orang yang sangat berbahaya. Mereka pun ditugaskan menangkap orang itu bagaimanapun caranya. Di lain sisi diperlihatkan mas-mas yang bernama Vargas nebeng sebuah mobil. Di tengah malam, tiba-tiba mobil yang ditebengin si Vargas dihentikan oleh para polisi intel yang berhasil menemukannya. Jelas saja Vargas langsung kabur. Sialnya, dia pun berhasil dikepung. Walaupun mencoba melawan, tapi Vargas tetap aja kalah jumlah. Dia pun pingsan digaplok dari belakang. Seketika Vargas melihat gelas balik masa lalunya. 11 November 2003, pukul 11:11 malam. Tubuh Vargas yang pingsan diseret ke sebuah gudang beras. Nah, kenapa si Vargas bisa sampai di posisi kayak gitu? Kita flashback beberapa bulan yang lalu. Diperlihatkan sebuah kampung di pedalaman India yang ditinggali suku Adivasi. Di kala itu ada seorang anak kecil yang bernama Tami hendak menanam pohon. Tapi ngehenya pas ngambil air, tuh pohon udah dikuasai anak lain. Alhasil berantemlah mereka. Gara-gara hal itu jugalah orang tua mereka pun jadi ikutan ribut. Untung aja ada pemuda yang bernama Jogi mencoba menengahi. Suku mereka itu dari dulu sudah hidup berdampingan dengan alam. Masa iya mereka nggak bisa hidup berdampingan sesama manusia? Adalah intinya Jenia, suku Adivasi merupakan suku yang sudah mendiami hutan di wilayah Wanayat selama ribuan tahun. Mereka hidup dengan memanfaatkan hasil alam, mulai dari mengambil buah-buahan, bertani, dan mengambil madu hutan. Tapi mereka malah sering dianggap sebagai orang pinggiran dan selalu saja diremehkan. Sek, Thomas, Om lagi cerita nih lo ya, main lewat aja ngalangin kamera, cok. Oke deh, lanjut. Nah, suatu hari Jogi yang lagi berjalan di perkebunan orang mengambil 2 kacang yang terjatuh. Ngeliat itu, pemilik kebun yang bangke nggak terima. Berkali-kali tuh orang bangke nabokin si Jogi dan membawanya ke kantor polisi. Mereka ingin menuntut si Jogi dengan tuduhan pencurian berencana, kalau bisa sih dihukum seumur hidup. Mendengar laporan gak ngotak, Inspektur Raja bertanya berapa harga kacang yang diambil sama si Jogi. Alah, cuma 6 rupiah, kalau dirupiahin sekitar 1.200 rupiah, cok. Buat parkir aja gak dapet. Males nanggepin ini orang-orang serakah bangke pelit mentitil. Inspektur Raja ngasih uang 6 rupiah ke pemilik kebun. Namun emang dasarnya ini orang udah inden tiket ke neraka kok ya. Mereka itu tetap aja bersikukuh agar kasus ini terus berjalan. Mereka sangat tidak suka dengan suku Adivasi di sekitar mereka. Jengkel sama ini kurap, Raja kembali mengancam kalau mereka terus melanjutkan tuntutan, Raja akan menyuruh si Jogi juga membuat tuntutan. Karena pemilik lahan tadi udah nabukin dia. Alhasil orang-orang kurap itu pun langsung pleret. Nggak lama kemudian datanglah aktivis suku yang bernama C.K. Santi dan Madu. Mereka berniat memberi pertolongan hukum untuk si Jogi. Namun Raja berkata kalau semua sudah selesai, silahkan mereka semua untuk pergi dari kantor polisi. Sepulang dari kantor polisi, Sati dan si Madu mengumpulkan semua orang. Ada kabar kalau pemerintah Kerala akan menjadikan hutan mereka sebagai kawasan ekonomi eksklusif, yang mana hutan mereka akan ditebang dan dijadikan kawasan industri. Jelas saja Sakti dan si Madu meminta semua orang untuk bersatu menolak penggusuran hutan mereka. Sudah bergenerasi-generasi mereka tinggal di hutan yang dianggap suci. Masa iya mereka mau digusur begitu aja? Kembali lagi ke masa kini, 12 November jam 2 malam, Vargas tersadar sambil ditabukin bolak-balik. Tak berselang lama, semua barang-barang Vargas pun digeledah. Di sana tersimpan bukti-bukti super rahasia yang diincar oleh polisi. Ngelihat bukti-bukti itu, polisi intel di sana pada cengok. Balik lagi kita flashback. Diperlihatkan Vargas dan sahabatnya Pinoy pulang dari kota. Mereka berdua itu baru aja mengikuti seleksi menjadi perwira polisi. Plus cari kerjaan, kalau nggak jadi polisi, kerja apapun boleh deh. Sesampainya di rumah, Vargas langsung disambut oleh ibunya yang seorang penjahit desa. Udah gitu aja. Lanjut keesokan harinya. Diperlihatkan cewek kembang desa yang bernama Prima Yadav. Prima ini merupakan pacarnya si Vargas.
Walaupun status mereka itu pacaran, tapi hubungan mereka itu masih disembunyikan. Ya secara Prima itu anak dari tuan tanah di desa, sedangkan Vargas cuma cowok ganteng tapi pengangguran. Prima itu pengen Vargas dapat kerjaan apa aja, yang penting gawe biar bisa segera melamarnya. Tapi si Vargas masih ingin mengejar mimpinya menjadi perwira polisi. Malam harinya pamannya si Vargas datang berkunjung. Intinya sih keluarganya itu bertanya soal pekerjaannya si Vargas. Paman Benny nawarin pekerjaan buat si Vargas, tapi Vargasnya mah emoh karena dia masih pengen mencoba menjadi perwira polisi. Ibunya si Vargas aslinya sih nggak begitu suka Vargas menjadi polisi, karena Vargas itu pasti akan meninggalkan desa. Setelah kematian ayahnya si Vargas, emak emang nggak punya siapa-siapa lagi kecuali si Vargas. Karena hal itu juga lah Vargas menjadi dilema besar. Berjalannya waktu, kehidupan Vargas pun berjalan seperti biasa. Pagi-pagi nganterin Prima, curi-curi pandang, dan gitu terus pokoknya. Sampai suatu hari, Vargas mendatangi pabrik kayu milik bapaknya si Prima. Niat kedatangannya si Vargas untuk melamar si Prima. Namun bapaknya si Prima meminta si Vargas mencari pekerjaan dulu, yang mapan tentunya, baru deh membahas lamaran. Apalagi Prima itu merupakan cewek yang berpendidikan tinggi. Masa iya nikah sama pengangguran anak tukang jahit? Karena penolakan itu, Vargas pun menjadi lemes. Pas sampai di rumah, Vargas dapat surat dari kepolisian yang menyatakan kalau Vargas itu lolos seleksi menjadi polisi, tapi bukan perwira polisi, melainkan polisi level rendah. Tetap si Vargas masih nggak mau nerima pekerjaan itu, pokoknya kudu jadi inspektur. Nah ini nih, cita-cita tinggi nggak sadar diri. Jelas saja paman Benny nyeramahin si Vargas. Lebih baik Vargas itu mulai dari bawah. Kalau Vargas bisa bekerja dengan bagus, tinggal menunggu waktu saja sampai Vargas bisa mendapat posisi inspektur. Keesokan harinya, Vargas menemui Prima di gereja. Vargas membahas tentang hubungan mereka. Apakah lebih baik kawin lari aja ya? Atau Prima dibuat tekdung dulu biar direstuin? Jelas saja Prima nggak mau. Prima juga udah jengkel sama si Vargas yang nggak serius nyari pekerjaan. Setelah berdebat, Prima memutuskan kalau hubungan mereka mungkin nggak akan berjalan lagi. Prima nggak bisa terus menunggu si Vargas menggapai mimpinya, sedangkan dia terus ditekan oleh orang tuanya untuk segera menikah. Seketika hidup Vargas pun langsung hancur berkeping-keping. Di rumah dia cuma plolar. Akhirnya Vargas memutuskan menerima pekerjaan menjadi polisi tingkat rendah. Beberapa bulan kemudian diperlihatkan si Vargas sudah menjadi polisi. Dia pun ditugaskan untuk mengamankan aksi demo di suatu daerah. Nah dikala itu Vargas disuruh mengamankan seorang kakek-kakek yang ngeyalan. Tapi Vargas itu malah kelewatan dan gaplokin tuh kakek-kakek. Ngeliat itu, inspektur polisi sangat marah ke Vargas. Disuruh ngamanin pakai cara damai, Vargas malah membuat massa semakin marah. Untung aja ketua regunya si Vargas yang bernama Bansir Ahmed mencoba membela si Vargas. Dia bilang ke komandannya kalau Vargas ini polisi baru yang belum tahu prosedur. Bansir juga menyuruh si Vargas untuk mundur daripada dia kena sasaran lagi sama Pak Inspektur. Malam harinya di barak diperlihatkan si Vargas membaca buku lulus perwira polisi dengan cara mudah. Walaupun udah jadi polisi, tapi Vargas masih pengen menjadi perwira polisi. Bansir pun mengatakan kalau Vargas bekerja serius, Vargas akan menggapai mimpinya. Pagi harinya pas sarapan, Vargas yang anak baru disuruh ngambilin teh sama seniornya. Sadar dia masih junior, Vargas pun ngikutin perintah seniornya walaupun dengan hati yang dongkol. Kumar pun bertanya kenapa si Bansir sangat perhatian sama si Vargas. Entah kenapa Bansir itu melihat sosok mudanya di dirinya si Vargas. Itulah kenapa dia mudah dekat dengan si Vargas. Ngeheknya senior yang lain ikut-ikutan minta diambilin pisang. Kali ini Bansir mulai membela si Vargas. Dia ngasih pisangnya untuk tuh polisi agar Vargas tidak terus dipermalukan. Belum juga selesai nyarap, tiba-tiba Pak Inspektur ngasih perintah kalau semua polisi akan diperbantukan ke daerah Wanayat. Vargas aslinya sih sangat malas pergi ke daerah itu karena Wanayat sangat terpencil. Tapi Bansir mencoba menenangkan si Vargas kalau tugas mereka cuma menjaga perbatasan selama beberapa hari. Setelahnya mereka akan kembali lagi ke kota. Singkat cerita, semua polisi pun dikirim ke daerah Wanayat. Melihat Vargas yang lemas lemah lesu impoten, Bansir kembali mencoba memberi semangat ke Vargas. Pokoknya ini senior TOP BGT lah, baik banget sama si Vargas. Malam harinya mereka pun sampai di Wanayat. Pemandangan yang pertama kali mereka lihat adalah sekumpulan suku Adivasi yang meminta polisi membuka barikade. Mereka menolak direlokasi ke tempat lain karena hutan itu merupakan tanah suci bagi mereka. Di sana juga diperlihatkan Inspektur Keisha Fadas yang datang. Bansir bilang ke Vargas kalau Inspektur Keisha itu merupakan inspektur yang sangat tegas. Jadi Vargas itu harus berhati-hati bila berhadapan langsung dengan Keisha.
Hari-hari selanjutnya diperlihatkan rutinitas si Vargas yang bisa dibilang monoton. Mereka itu cuma berjaga, malah lebih kayak persami. Basir pun bilang kalau beberapa hari lagi Menteri Kerala akan datang ke sana. Jadi mereka harus terus waspada dan tidak membuat kekacauan. Nah, di lain sisi, Santi memberikan orasi ke suku Adivasi kalau mereka itu tidak boleh menyerah mempertahankan hak mereka. Mereka tidak boleh beranjak dari tanah lahir mereka, apapun resikonya. Permasalahannya, semua akses mereka ke dunia luar diblokade oleh polisi. Mereka hanya bisa bertahan dengan cadangan beras dan buah-buahan dari dalam hutan. Namun Santi berjanji ini tidak akan lama. Besok kalau Pak Menteri datang, Santi akan berdiskusi dengan Pak Menteri. Di lain sisi, Vargas yang lagi gabut malah mukul batu yang mengenai anjingnya si Jogi. Ya Tukire ngamuk lah. Ngehenya Vargas yang ngejar Tukire malah melewati perbatasan. Nggak terima kirinya dibuat mainan sama si Vargas. Jogi jelas saja nggak terima. Dan terjadilah perkelahian di sana. Yakin ini peran utama ya? Ini orang gabutnya bikin resah. Lihat Vargas yang seenak kudelnya sendiri, Keisha pun marah besar. Mereka semua itu ditugaskan untuk mengamankan lokasi, bukan untuk jadi pahlawan kesiangan. Kalau sampai Vargas berbuat onar lagi, Vargas akan dipecat dari kepolisian. Kembali lagi ke masa kini, diperlihatkan ada polisi botak yang menginterogasi si Vargas. Polbot alias polisi botak bertanya soal senapan yang digunakan Vargas di Wanayat. Setelah uji balistik, peluru dari senapan si Vargas ditemukan di tubuh orang-orang suku Adivasi yang tewas. Kenapa Vargas membunuh orang-orang Adivasi? Polbot menyuruh si Vargas menandatanganin berkas pengakuan kalau dialah yang membunuh suku-suku Adivasi. Namun Vargas langsung menyobek berkas itu karena bukan hanya dia yang melakukan pembantaian suku Adivasi. Kita flashback kembali. Di malam hari, Vargas dan polisi-polisi yang lain pada minum bareng. Mereka membahas kenapa mereka nggak meratakan suku Adivasi aja biar mereka segera pulang ke rumah. Tapi masalah di Wanayat nggak sesimpel itu. Mereka nggak bisa asal serang karena pasti akan merembet ke masalah nasional. Pas mau tidur, Basir kembali menguatkan si Vargas. Pokoknya top banget deh ini senior. Beberapa hari kemudian, perwakilan Menteri Kerala hadir di Wanayat. Mereka langsung membuka ruang diskusi dengan perwakilan suku Adivasi. Yang intinya, suku Adivasi tidak akan meninggalkan tanah suci mereka, walaupun akan diganti dengan uang seberapa besar pun. Perdebatan cukup hebat pun terjadi. Pemerintah Kerala tidak bisa mengiyakan tuntutan suku Adivasi, karena hutan itu sesuai undang-undang menjadi milik pemerintah Kerala. Karena masih belum menemukan titik temu, suku Adivasi pun kembali ke dalam hutan. Mereka menolak untuk direlokasi. Sebagai bentuk protes, mereka melakukan tarian perang yang menyatakan mereka tidak gentar. Sedangkan para polisi hanya melihat dari seberang perbatasan. Benar saja, setelah menari perang, mereka malah pengen merangsek masuk ke wilayah polisi. Untung saja Keisha berhasil menghentikan semua orang. Rupanya mereka protes karena danau mereka mengambil air sudah dicemari oleh seseorang. Mereka jadi tidak bisa mengambil air dari danau itu lagi, yang membuat mereka semakin terdesak. Namun Keisha sama sekali tidak tahu menahu tentang hal itu. Dia tidak pernah memerintahkan siapapun melakukan perbuatan pengecut macam itu. Intinya, Keisha memperingatkan kalau ada konfrontasi seperti ini lagi, polisi tidak akan tinggal diam. Pas Keisha kembali ke barak, Basir bertanya kenapa Keisha meracuni danau mereka. Rupanya Vargas yang tadi lagi gabut sempat nguping kalau ada polisi yang naruh cairan kimia di danau suku Adivasi. Mendengar itu, Keisha hanya terdiam dan langsung pergi. Beberapa hari kemudian, pos penjagaan Wanayat kedatangan pasukan tentara. Jelas saja hal itu membuat suku Adivasi semakin tertekan. Ada apakah gerangan sampai tentara diturunkan ke sana? Rupanya intel polisi mendapatkan informasi kalau suku Adivasi disusupi oleh pasukan Maois, pasukan pemberontak revolusioner yang berniat memerdekakan diri dari India. Untuk mengantisipasi keterlibatan Maois dalam suku Adivasi, tentara pun diturunkan. Mulai saat ini, polisi dan tentara akan melakukan patroli bersama. Nah, pas berpatroli berempat, tentara yang bernama Arjun menyarankan mereka untuk berpencar. Sebelum berpisah, Bansir yang sadar kalau Vargas itu nggak bisa berbahasa Hindi menukar tandemnya. Bansir meminta Vargas mengikuti tentara dari Tamil, sedangkan dia akan mengikuti si Arjun. Kalau ada apa-apa, langsung kontak via HT. Berjam-jam kemudian, mereka pun memasuki hutan. Sampai di mana Vargas dan tentara itu melihat pergerakan dua orang yang mencurigakan. Nggak mau kehilangan buruannya, mereka mengecek ke dalam gubuk itu. Pas dicek, ternyata cuma ada kacang hijau dan beras di gubuk itu. Bukan senjata seperti yang mereka curigai. Sore harinya, Vargas laporan ke markas kalau tidak ada sesuatu yang mencurigakan. Karena udah fix aman, semua personel pun diperintahkan untuk kembali ke markas. Malamnya, pas sampai di markas, Keisha memastikan sekali lagi apa benar tidak terjadi sesuatu.
apakah si Vargas beneran baik-baik saja. Ya emang gak ada apa-apa kok, dan anehnya pas mau bobo, Vargas gak melihat sosok si Basir di sebelahnya. Karena sudah terlalu lelah, Vargas pun menghiraukan hal itu dan langsung pulas. Pagi harinya diperlihatkan si Jogi yang memantau pergerakan polisi. Sedangkan di markas, Vargas bertanya soal hilangnya si Basir. Sudah dia cari-cari tapi sosok si Basir tidak ketemu. Operator pun bilang kalau sinyal HT Basir berada di dekat markas. Mungkin dia sedang ngeden di suatu tempat. Belum cukup puas, Vargas bertanya ke Kesha soal hilangnya si Basir. Namun sama kayak tadi, Kesha menganggap kalau Basir itu cuma lagi berkeliaran di sekitar markas. Gak ada yang perlu dikhawatirkan. Namun si Vargas itu masih aja belum tenang. Seperti ada yang mengganjal di hatinya. Nah di lain sisi, anak-anak Adivasi lagi asik bermain. Seperti biasa, Tami diuber-uber sama anak-anak yang lain. Untung aja ada Jogi yang memisahkan mereka. Di pojokan, rupanya si Tami itu membawa HT milik polisi yang dia temukan di dalam hutan. Pas Tami memainkan tuh HT, kebetulan banget Vargas melihatnya. Vargas aslinya pengen mengambil tuh HT, tapi dia sadar dia nggak boleh melewati batas wilayah. Alhasil dia pun laporan ke Kesha kalau ada anak suku Adivasi yang memegang HT. Namun Kesha dan si Kumar bilang nggak ada laporan kehilangan HT dari kubu mereka. Merasa curiga, Vargas memancing Tami kecil dengan sebuah apel. Pas Tami mendekat, Vargas langsung menarik si Tami. Melihat itu, Jogi menyuruh si Vargas membiarkan Tami pergi. Berantem lagi lah mereka. Ketika si Jogi siuman, dia sudah berada di barak polisi. Dia pun disiksa habis-habisan dan disuruh mengaku gimana bisa suku Adivasi memiliki HT polisi. Aduh, itu biji pasti netes. Intinya sih, Jogi sama sekali nggak tahu menahu tentang HT itu. Dia juga menyangkal tuduhan Kesha kalau dia dan sukunya merupakan pasukan Maois. Selama berjam-jam, Jogi pun disiksa. Tak lama berselang, polisi pun berhasil menemukan lokasi terakhir HT itu aktif. Tak pelak, polisi langsung menerjunkan pasukan untuk mencari keberadaan Basir dan si Arjun. Pagi harinya, Arjun berhasil ditemukan selamat walaupun mengalami luka yang cukup parah. Arjun menceritakan kalau pas dia dan Basir melakukan patroli, mereka diserang oleh pasukan Maois dengan senjata lengkap. Sialnya, dia dan Basir terpisah. Setelahnya, Arjun gak tahu apa-apa lagi. Nah, karena informasi itu, kembali lagi polisi melakukan pencarian besar-besaran untuk menemukan si Basir. Di sebuah sungai, Vargas akhirnya menemukan sosok Basir yang sudah tidak bernyawa diikat di sebuah kursi. Karena kematian si Basir membuat semua polisi menjadi sedih dan marah, khususnya si Vargas yang memang selama ini paling dekat dengan si Basir. Karena kematian Basir jugalah polisi dan tentara yakin kalau memang ada pasukan Maois di Wanayat. Karena hal itu jugalah Menteri Karala ingin penjelasan dari Santi kenapa ada polisi yang mati di wilayah Wanayat. Santi tentu saja menyangkal kalau mereka terlibat dengan pasukan Maois. Santi yakin kalau ada pihak yang ingin memperkeruh suasana dan menyalahkan mereka. Pas keluar, Madu berbicara ke Santi. Dia yakin pasti akan ada tindakan yang akan merugikan mereka. Lebih baik mereka berunding dengan pemerintah. Tapi Santi tetap aja menolak. Tanah ini dari dulu milik suku Adivasi. Selamanya akan menjadi milik suku Adivasi juga. Keesokan harinya, Kesha mendapatkan perintah untuk menyingkirkan suku Adivasi dari sana. Tapi Vargas kembali berulah. Dia malah pengen Kesha untuk menginvestigasi dulu kematian si Basir. Vargas menyadari kalau kematian Basir itu sangat aneh. Namun Kesha tidak punya waktu untuk itu. Bukannya nurut perintah komandannya, Vargas malah mendatangi tenda klinik Arjun dirawat. Dia pengen tahu sebenarnya apa yang terjadi di dalam hutan. Dengan berapi-api, Arjun bilang kalau mereka itu diserang oleh pasukan Maois. Namun Vargas gak mau percaya begitu aja. Dia menemukan pisau komando tentara tak jauh dari lokasi Basir ditemukan. Pisau itu juga punya noda darah yang pas benar seperti luka yang diterima oleh si Basir. Vargas pun menuduh si Arjun lah yang membunuh si Basir di hutan. Ngerasa udah ketahuan, Arjun langsung menyerang si Vargas. Ternyata memang benar Arjun lah yang membunuh si Basir. Ketika Basir lengah, dia langsung diserang dari belakang.
Untung saja Vargas berhasil melarikan diri. Dia pun langsung laporan ke Kesha kalau yang membunuh Basir itu bukan pasukan Maois, melainkan si Arjun. Kesha pun bertanya berkali-kali apakah Vargas yakin dengan apa yang dia bilang. Sadar ini akan menjadi kasus yang besar, Kesha pun langsung menyuruh si Vargas masuk ke dalam tenda. Nah, di sana Vargas disuruh menjelaskan secara detail. Tapi seketika dia pun kaget karena dia sudah dikerumunin oleh polisi dan tentara. Sedangkan si Kesha malah tertawa puas. Rupanya semua ini adalah rencana Kesha dari awal. Dia yang kelihatan tegas dan mengayomi ternyata adalah sosok iblis yang sebenarnya. Dia itu nggak suka dengan suku Adivasi yang masih aja ngotot. Makanya dia meminta bantuan temannya di militer untuk membantu sebuah sandiwara. Mereka membuat seolah-olah suku Adivasi di backup oleh pasukan Maois. Untuk lebih meyakinkan mereka itu butuh korban. Aslinya sih Vargas yang ditargetkan untuk dibunuh karena Vargas itu merupakan polisi yang paling bapuk. Tapi sialnya di tengah jalan Vargas itu malah bertukar tempat dengan si Basir. Kenapa Kesha berbuat sejauh ini? Karena dia ingin permasalahan tanah Banayat segera selesai. Semakin cepat dia menyelesaikan masalah ini, semakin harum juga pencapaiannya di kepolisian, sehingga dia bisa mendapatkan promosi ke jabatan yang jauh lebih tinggi. Karena Vargas masih hidup, Vargas akan dijadikan kambing hitam kedua. Rencananya polisi akan membantai suku Adivasi. Kalau Vargas gak mengikuti perintah Kesha, maka Vargas juga akan dibunuh. Kembali lagi ke masa kini, jam 6 pagi, diperlihatkan kalau si Kesha mendatangi gudang beras. Kesha memperingatkan si Vargas gak perlu cepu. Kalau sampai kasus ini menyebar ke publik, maka Vargas akan disiksa sampai mati. Kesha juga menyuruh si Vargas mengakui semua kesalahannya karena dia telah membunuh suku Adivasi. Mendengar itu, Vargas hanya bisa tersenyum. Kembali lagi ke masa lalu, di saat itu Vargas digaplok sampai pingsan. Di saat yang bersamaan, polisi dan suku Adivasi sama-sama bersiap-siap. Kesha bilang pakai toa, kalau seluruh suku Adivasi harus segera angkat kaki. Kalau menolak, polisi akan bergerak. Namun tidak ada seorang pun suku Adivasi yang gentar. Perang! Tentu saja pasukan Adivasi yang mayoritas orang tua dan wanita kalah telak di hadapan polisi yang terlatih. Tak lama kemudian Vargas siuman. Dengan tertatih-tatih dia melihat suku Adivasi yang digebukin para polisi. Dikala itu Kesha menyuruh si Vargas ikutan menyerang menggunakan senapannya. Namun kali ini Vargas sudah tidak mau memihak polisi bangke. Dia mencoba melawan para teman-temannya untuk melindungi suku Adivasi. Melihat si Tami mau disakiti, Vargas pun langsung menggendong si Tami. Melihat pembantaian itu, Vargas tidak tahu harus berbuat apa lagi. Dikala itu, Jogi langsung ingin menyerang si Vargas. Vargas pun sudah pasrah. Ternyata Jogi itu malah melemparkan tombaknya ke arah si Kesha. Karena hal itu juga lah Jogi digebukin bolak-balik. Bangkainya karena diserang, Kesha memerintahkan pasukannya menembak dengan peluru asli bila ada suku Adivasi yang mengancam. Seketika polisi pun langsung menembak mati si Jogi. Begitu juga dengan suku Adivasi yang lain, mereka ditembakin tanpa belas kasih. Bahkan si kecil Tami tak luput dari pembantaian itu. Setelah pembantaian, orang-orang yang masih hidup langsung ditangkap, termasuk si Santi yang dituduh sebagai bagian dari pasukan Maois. Sedangkan si Vargas hanya bisa tertunduk lemas karena melihat pemandangan yang sangat mengerikan dalam seumur hidupnya. Setelah kejadian mengerikan itu, Vargas memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya. Dia pun hidup dalam ketakutan dan penyesalan. Sampai suatu hari diberitakan kalau Santi dan Madu dijatuhi hukuman karena menjadi pemimpin pasukan pemberontak. Melihat berita itu membuat ingatan Vargas menjadi semakin bersalah. Satu-satunya orang yang bisa Vargas ajak curhat cuma si Prima. Mendengar semua cerita dari si Vargas, Prima tidak dapat percaya kalau polisi melakukan perbuatan sekejam itu ke orang-orang tidak bersalah. Prima menyarankan si Vargas melakukan apapun yang ingin dia lakukan. Jangan sampai rasa bersalah ini akan menghantui si Vargas seumur hidupnya.
Karena hal itu jugalah Vargas mengajukan permohonan peninjauan kasus pembantaian suku Adivasi. Vargas bilang kalau semua ini perintah dari Kesha Fadas. Tapi seketika Vargas kaget karena Kesha juga berada di sana. Tentu saja Kesha menyangkal semua tuduhannya si Vargas. Apa yang dia lakukan semata-mata karena para polisi diserang terlebih dahulu oleh suku Adivasi yang di-backup oleh Maois. Tentu saja para perwira polisi ini sudah saling mengerti, sehingga tuntutan Vargas pun langsung ditolak mentah-mentah. Vargas juga dilarang bilang hal ini ke media, kalau sampai media tahu nyawa Vargas akan jadi taruhannya. Karena hal itu jugalah Vargas memutuskan untuk disersi dan diuber-uber oleh polisi intel. Semua atas perintah si Kesha. Kesha tidak ingin Vargas terus berkicau. Seperti rencana awal Kesha, Vargas akan dijadikan kambing hitam sebagai orang yang memulai pembantaian suku Adivasi. Tapi seketika Kesha langsung bengong pas Vargas bilang sebelum disersi Vargas telah menemui C.K. Santi di penjara. Vargas yang merasa bersalah ingin meminta maaf ke Santi. Disitulah Vargas sadar kalau perjuangan suku Adivasi belum berakhir. Santi masih bergelora-gelora untuk mendapatkan keadilan bagi sukunya yang telah dibantai. Karena melihat tekad Santi yang tidak padam membuat Vargas semakin bersemangat. Dia akhirnya mendatangi kejaksaan untuk melaporkan semua yang dia tahu. Di kejaksaan, Vargas menemui si Narayan. Vargas menceritakan malam setelah pembantaian, dia dan polisi yang lain disuruh masuk ke dalam hutan. Di sana mereka menggali liang kubur. Rupanya liang kubur itu digunakan untuk mengubur korban-korban pembantaian tadi siang. Ketika melihat jasad si Tami, Vargas pun langsung muntah. Setelah menuangkan bensin, Vargas disuruh membakar jasad-jasad itu. Vargas pun diancam kalau dia tidak mau menuruti perintahnya si Kesha, maka Vargas akan ikut bergabung dengan suku Adivasi di liang kubur. Aslinya Narayan itu masih ragu apakah cerita Vargas itu benar atau hanya dibuat-buat, karena cerita itu terlalu kejam untuk dilakukan oleh seorang polisi. Vargas pun memohon Narayan mempercayainya. Dia bersedia memberikan seluruh informasi yang dia tahu, tapi dia juga meminta perlindungan saksi karena dia sekarang cuma seorang diri. Mendengar itu, Narayan pun berjanji akan menyelidiki kasus ini dan bilang kalau Vargas tidak sendiri, keadilan akan menyertai si Vargas. Beberapa hari kemudian, Vargas dan tim forensik kejaksaan mendatangi lokasi suku Adivasi di kubur. Benar saja, pas makam itu dibuka, banyak kerangka manusia yang terkubur di sana. Karena hal itu jugalah, Inspektur Kesha Fadas akhirnya ditangkap dan dijatuhi hukuman atas pembantaian yang dia perintahkan. Namun, walaupun Kesha dan orang-orang yang mendukungnya ditangkap, tapi eksploitasi hutan Wanaya tetap berjalan, yang membuat suku Adivasi yang masih bertahan di dalam hutan semakin terdesak. Dan filmnya pun berakhir. Wah, gimana film ini sob? Semoga menghibur ya. Kalau kalian suka silahkan like, komen, dan share. Jangan lupa subscribe. Kalau ada yang mau support Om bisa dengan super thanks ya. Om bakal terima kasih banget. Terima kasih juga udah nonton sampai detik ini. Om Reox pamit dulu dan Pirmilatin.